Di dalam pesawat, wajah Farid begitu sangat tegang. Sesekali ia menyeka air matanya. Ada rasa tak percaya di dalam hatinya jika ia akan bertemu dengan kedua anaknya. Farid begitu terluka saat mendengar cerita dari ayah bahwa Fiona dan Riana menanggung beban yang begitu berat. Farid merasa sangat bersalah dan menyesali jika ia bukanlah ayah yang pantas bagi kedua anaknya. Kini pesawat pun tiba di airport Lombok. Berulang kali Farid menghela nafas panjang karena merasa gugup dan tak sabar lagi ingin segera bertemu dengan kedua putrinya. Sebelum mereka mendatangi rumah Fiona, terlebih dahulu ayah memastikan kedua saudaranya berada di rumah kontrakannya. Dan ternyata Riana dan Fiona memang sedang berada di rumah saat ini. Kebetulan mereka baru saja pulang kerja karena mereka berdua masuk shift pagi. "Apa kita langsung ke sana atau ke hotel dulu, Nak?" tanya Bram. "Kita langsung saja, Abi," ucap ayah. Taksi pun melaju menuju alamat rumah Fiona. Tak lama, mereka pun tiba di rumah kontrakan yang sederhana dengan halaman kecil namun lumayan nyaman untuk ditempati. Farid menghela nafas dan mencoba menahan air matanya yang dari tadi mengambang di area bola matanya. Tok tok tok. Pintu diketuk oleh ayah. "Iya, sebentar," saut Fiona dari dalam. Farid semakin tegang. Begitu juga dengan Riana dan Bram. Ketika pintu dibuka, Fiona langsung bersitatap dengan ayah dan tak menoleh ke arah lainnya. "Bang Ayah," sapa Fiona masih fokus dengan ayah, dan kembali matanya mulai beralih ke Riana dan Bram. "Tante Riana, Om Bram," ucap Fiona terkejut. Papi," ucap Fiona lirih. Spontan Fiona memeluk cinta pertamanya dengan derayan air mata. "Fiona anakku, terima kasih Tuhan. Maafkan Papi, Nak. Maafkan Papi," ucap Farid menangis pilu dan tak melepaskan pelukannya pada anak yang sudah sangat lama ia rindukan. Derayan air mata Umi Riana begitu deras mengalir. Ia kembali teringat masa lalu yang silam saat pertemuannya dengan Abi Sidik. Bram yang melihat istrinya menangis langsung memeluk dan menghapus air matanya. Setelah berpelukan dengan papinya, Fiona kembali menangis, memeluk Riana dan Bram. "Sayang, Tante sangat rindu. Fiona kecilku yang lucu dulunya, kini sudah berubah menjadi gadis yang cantik," ucap Riana menangis sesegukan, sembari mengusap wajah Fiona dan kini sudah dewasa. Sementara Riana sedang berada di dalam kamar mandi. Suara air kran kamar mandi yang begitu bising tak menyadarkan bahwa ayahnya telah datang. Riana pun keluar dari kamar mandi dan menuju ruang depan. Riana terperangah dan heran dengan kedatangan tamu ke rumahnya. Hanya ayah saja yang ia kenal. "Papi, iya anak Papi," ucap Fiona langsung memperkenalkan Riana pada papinya. Riana masih berdiri kaku. Buliran bening itu menetes dengan sendirinya. Ia merasa ini semua seperti mimpi. Riana seakan tak percaya jika laki-laki yang menatapnya dan berdiri saat ini di hadapannya adalah ayahnya. Anakku," ucap Farid mendekati Riana lalu memeluknya. Sentuhan dan pelukan yang tak pernah ia rasakan selama ini kini sudah menjadi kenyataan. "Maafkan Papi, Nak. Maafkan," ucap Farid begitu pilu. Sementara Riana masih terdiam dengan derayan air mata.
Jika Fiona dulunya sudah merasakan bagaimana rasanya disayang dan dimanja oleh papinya, namun tidak untuk Riana. Dari dalam perut hingga sampai saat ini, perhatian dan kasih sayang seorang laki-laki yang dianggap bapaknya selama ini hanya sebatas formalitas dalam hidupnya. Dan hari ini, kehangatan pelukan itu ia dapatkan langsung dari ayah kandungnya. Riana tak bisa berkata apa-apa karena masih begitu syok. "Riana, ini Umi kakak yang namanya sama sepertimu," ucap ayah memperkenalkan Riana. "Tante cantik sekali," puji Riana. Umi Riana langsung memeluk Riana kecil dengan penuh kasih sayang dan kembali tersegukan. Riana baru mengerti mengapa ibunya Ernie sampai memberikan nama Riana untuknya. Itu dikarenakan Umi Riana yang ada di depannya kini adalah sosok yang memang cantik dan auranya begitu memukau. Setelah itu, mereka pun duduk di lantai yang beralasan karpet plastik. Dari tadi, Fiona menatap papinya, seolah ingin mengeluarkan semua rasanya selama ini. Kenapa papi tega meninggalkan Fiona di waktu itu? Waktu yang begitu manis dan juga singkat buat Fiona. Rasakan kebahagiaan masa kecil, haus akan perlindungan, ayoman, serta waktu bermain bersama membuat Fiona merasa sakit dan sedih yang berkepanjangan. Apakah papi tidak memikirkan bagaimana dampak mental Fiona yang dari Fiona berusia 5 tahun? Papi pergi menghilang, sedangkan papi begitu menyayangi Fiona, dan rasa sayang Fiona tak kalah hebatnya buat sosok papi yang selalu menuruti kemauan Fiona. Seakan-akan papi membawa Fiona ke tempat yang tinggi, namun dalam waktu yang bersamaan papi menjatuhkan Fiona dari ketinggian itu. Lalu Fiona terisak. Maafkan semua kesalahan dan keterbatasan papi di masa lalu. Karena ketidaktahuan papi akan ilmu agama membuat papi tidak bisa menjadi manusia yang bijak dan bersikap baik terhadap diri sendiri dan keluarga. Keserakahan akan harta dan sanjungan dari manusia membuat papi menjadi sombong dan tidak ayal. Juga papi menjadi anak durhaka terhadap ibu papi dan menyia-nyiakan orang yang paling berharga dalam hidup papi, yaitu kalian berdua, ucap Farid dengan penuh penyesalan dan terisak. Papi sangat menyesal akan semua tindakan yang tidak terpuji itu. Entah apa yang membuat papi sampai sekarang tidak bisa melupakan kelamnya masa lalu, dan terkadang hampir putus asa jika memikirkan bahwa kalian suatu saat tidak bisa memaafkan papi, ucap Farid semakin bersedih. Sambil menunjukkan ke arah dadanya, Farid berlinangkan air mata dan suara yang lirih berkata dengan terbata-bata. "Nak, seandainya kamu tahu betapa menyakitkan mencari orang-orang yang kita sayangi di setiap sudut kota, dari tempat ramai ke tempat yang paling sepi. Papi terus saja mencari orang yang papi cintai karena kelalaian dan kesalahan masa lalu. Bahkan papi hampir putus asa dan bahkan papi hampir bunuh diri agar bisa menghilangkan rasa bersalah papi pada kalian. Rasa itu sampai saat ini terus saja menghujam di setiap waktu. Namun niat itu berhenti karena besarnya keinginan papi untuk bertemu dan berkumpul bersama kalian, agar papi bisa menebus semua kejahatan dan kesalahan papi di masa lalu. Papi tidak menuntut kalian akan memaafkan papi, namun papi mohon berikan papi kesempatan untuk bisa menatap wajah kalian dan memperbaiki semuanya." Seketika Farid berhenti setelah menjelaskan apa yang selama ini ia pendam. Fiona dan Riana pun langsung memeluk Farid dan menangis di pangkuannya. Akhirnya Riana pun ikut mengeluarkan keluh kesah yang selama ini ia rasakan. Tumbuh besar hingga seperti sekarang ini tanpa ayah itu sangat menyakitkan. Ketidakberadaan ayah di sisi kami
membuat ibu merasa dunia tidak berlaku adil padanya. Dan banyaknya hantaman dan akan ujian dari berbagai arah juga membuat peran ayah terkadang diambil oleh ibu. Ucap Riana meluapkan rasanya selama ini. Riana masih ingat kala itu, ketika anak-anak lain mengambil rapot kenaikan kelas. Mereka berbondong-bondong datang ke sekolah dan sangat bahagia didampingi oleh bapak atau ibu mereka. Ketika Riana dimarahi oleh ibu, ingin rasanya ada ayah di samping Riana untuk memeluk dan memujuk Riana bahwa yang dilakukan ibu itu adalah untuk kebaikan Riana. Namun semua itu hanya impian dan keinginan Riana saja. Ucap Riana menuturkan keluhnya pada ayahnya Farid. Farid semakin terisak mendengar ucapan hati anak-anaknya. Apalagi Umi Riana, yang mendengar isi hati Riana begitu sangat terluka. Sementara Fiona hanya bisa menangis dan tak bisa berkata apa-apa lagi, karena nasibnya juga hampir sama dengan Riana. Walau perbedaannya, Mami Fiona begitu sangat jahat dan sampai ia menjadi korban kejahatan yang dilakukan ibunya. Fiona enggan untuk menceritakan hal itu pada papinya, karena hal itu akan membuatnya kembali hancur dan mengingat masa lalu yang sangat sadis. Sebenarnya ia menyimpan dendam dengan ketidakhadiran papinya di sampingnya kala itu. Namun Fiona kembali mengingat pesan ayah bahwa rasa dendam itu sangat merugikan diri sendiri. Namun rasa sakit di hati tak mudah bagi Fiona untuk menghilangkan begitu saja. Fiona tertutup namun masih menyimpan rasa. Sementara Riana terbuka sedikit pun tak pernah menyesali ataupun sakit hati. Maafkan papi kalian, Nak. Maafkan. Ucap Farid berulang kali mengucapkan maaf dan sesekukan. Ayah, siapa yang mampu melawan ketetapan yang sudah dituliskan dalam nasib dan takdir kita? Mengalir darah ayah dalam tubuh kami, yang siapapun, apapun, tidak akan bisa menghapusnya. Sekalipun ayah disingkirkan dari dalam dunia ini, jika tidak ada ayah, maka kami tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Lupakanlah masa lalu ayah. Riana mohon berhentilah untuk menyesali semuanya, karena tidak akan bisa merubah semuanya. Yang berlalu kita jadikan pelajaran sebagai bekal dalam menjalani masa depan yang lebih baik. Apapun keadaan ayah, tetap menjadi ayah yang terbaik buat Riana dan Kak Fiona. Dan ayah berhak mendapatkan perlakuan baik dari anak-anak ayah. Sebagaimana Riana sangat menginginkan berbakti kepada ayah, seperti Riana berbakti kepada ibu. Semoga Allah mengampuni kita semua dari segala khilaf dan salah di masa lalu dan memberikan keberkahan dalam hidup kita ya. Terima kasih karena ayah sudah dengan rendah hati mengakui kesalahan ayah. Semoga ibu juga bisa menerima semua ini dengan lapang dada dan mau memaafkan semua kesalahan ayah di masa lalu. Ucap Riana sambil menyeka air matanya. Riana yang dari kecil sudah terbiasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Begitu sangat dewasa dari umurnya. Bahkan Riana dan Bram begitu mengagumi sosok Riana kecil. Sayang, di dalam keponakan kita Riana, Mas melihat sosokmu, bisik Bram pada istrinya. Umi Riana tersenyum mendengar penilaian suaminya. Terima kasih nak, terima kasih. Kalian berdua adalah harta yang sangat berharga. Kalian adalah korban akibat kesalahan kami, para orang tua. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberiku nafas dan kehidupan untuk bisa memperbaiki semuanya. Ucap Farid bersyukur. Alhamdulillah, Maha besar Allah dengan segala keagungannya membuat Tante semakin takjub dengan apa yang Tante saksikan hari ini. Sekian lama kalian terpisah dan sekarang dikumpulkan lagi dalam rentanan waktu yang lumayan panjang.
Tante percaya bahwa hanya kekuatan cinta antara anak dan orang tua yang begitu besar mendorong waktu untuk kalian bertemu. Jauh di lubuk hati Bang Farid dan begitu juga anak-anaknya ingin dipertemukan. Ini terjadi. Ucap Riana kagum. Untuk kalian berdua, keponakan Tante, Fiona dan Riana. Tante tahu, kalian adalah sosok anak yang mandiri dan baik. Butuh jiwa besar untuk menerima kenyataan yang dihadapkan untuk kalian. Namun sebagai seorang anak, tugas kita adalah berbakti kepada kedua orang tua dan selalu berbuat baik kepada sesama dan bertakwa kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, adalah hal yang utama. Seandainya orang tua tidak menunaikan kewajibannya terhadap kalian, biarlah mereka yang berurusan dengan Allah. Namun kalian tidak punya hak untuk membenci, apalagi sampai tidak memaafkan orang tua kalian. Kenapa Allah memilih kalian mendapatkan ujian ini? Karena hanya kalian yang mampu, sedangkan yang lain belum tentu. Bersabarlah dengan apa yang telah hilang dan bersyukurlah dengan apa yang kalian dapatkan, agar kalian mampu menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak mudah tergoyahkan oleh hantaman ujian yang lebih besar nanti jika kalian sudah berumah tangga. Ambil ini sebagai nasihat dan pelajaran untuk kalian agar kalian bisa berdamai dengan keadaan. Berbahagialah anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya, karena Allah bukan saja membahagiakan dia di dunia, namun juga di akhirat. Dan Tante sendiri telah merasakannya. Semoga kalian bisa memaafkan papi kalian dan memberinya kesempatan untuk dapat bersama-sama lagi. Nasihat Umi Riana pada kedua keponakannya, Riana dan Fiona. Sungguh apa yang telah disampaikan oleh Umi Riana membuat kedua ponakannya menjadi sedih sekaligus terharu. Mata Fiona dan Riana terlihat sembab akibat menangis. Farid hampir saja jatuh pingsan karena tak kuasa lagi menahan sesak di dadanya akibat menahan rasa bersalahnya yang begitu besar dan dalam. Akhirnya Fiona mengerti dan paham. Kemudian kedua putri Farid kembali memeluk sosok orang yang mereka cari selama ini. Sosok yang membuat mereka bersedih, kecewa, marah dalam satu waktu, namun bercampur rindu akan sosok seorang ayah. Fiona, Riana, papi meminta dan memohon kepada kalian, ikutlah bersama papi ke Jakarta. Kita akan tinggal bersama di sana. Izinkan papi untuk hidup bersama kalian di sisa hidup papi, pinta Farid penuh harap. Sejenak Fiona berpikir dan setuju akan ikut bersama papinya ke Jakarta, karena mimpi dan harapan Fiona selama ini ingin sekali tinggal bersama papinya Farid. Sementara Riana masih terdiam dan belum memberikan jawaban. Farid sangat bahagia melihat Fiona akhirnya akan ikut bersamanya ke Jakarta. Sementara Riana masih terdiam dan belum bisa memberikan jawaban. Ayah, Riana ingin sekali ikut dengan ayah. Riana ingin merasakan kebahagiaan bersama dekat dengan ayah dan Kak Fiona. Namun tidak untuk sekarang ini, ayah. Riana belum mampu meninggalkan ibu dalam kondisi yang sedang sakit dan sangat membutuhkan biaya, waktu, perhatian, serta kasih sayang dari Riana. Riana janji, ayah, setelah ibu membaik nanti, insya Allah Riana akan menyusul ke Jakarta. Riana sangat bahagia sekali jika bisa tinggal bersama ayah dan kakak Fiona. Namun kesembuhan ibu tidak kalah pentingnya juga untuk saat ini, ayah. Mengingat ibu yang telah berjuang sendiri dalam membesarkan Riana, dan Riana tidak akan pernah melupakan itu, ucap Riana pada Farid. Farid pun mengerti dengan keputusan putrinya. Namun begitu sangat bangga dengan kedua anak gadisnya, khususnya Riana. Perjalanan hidupku sungguh rumit.
Namun cara Allah menunjukkan jalan untukku terasa mudah dan tak pernah terbayangkan oleh nalarku sebagai manusia ciptaannya. Aku dari pertemuanku dengan Kak Fiona hingga aku mengetahui siapa ayah kandungku yang sebenarnya. Aku juga mempunyai harapan yang sangat besar untuk bisa hidup bersama ayahku. Namun hatiku tak akan tenang bila harus jauh meninggalkan ibu. Meski ibu sudah bersuami dan bapaklah yang bertanggung jawab atas beliau. Namun aku tak tega karena aku tahu cinta kasih bapak dan anak-anak ibu hanya sebatas mulut dan bukan berasal dari hati. Aku tak ingin ibuku telantarkan nantinya oleh para saudaraku ataupun bapak. Hari ini, Om Bram dan Tante Riana memutuskan mengajak aku dan Kak Fiona menginap di hotel bersama mereka. Meski aku bekerja di hotel, namun aku tak pernah menikmati fasilitas hotel seperti tamu lainnya. Aku hanya menikmati sebagai pekerja, melayani para tamu. Sayang, pakailah baju ini. Tante khususkan membeli baju ini untuk kalian berdua. Sebelum membeli, Tante sudah menanyakan pada ayah ukurannya. Dan Tante berharap ukurannya pas buat kalian. Ucap Tante Riana tersenyum sambil menyodorkan paper bag padaku dan Kak Fiona. Makasih Tante, ucapku bersamaan dengan Kak Fiona pada Tante Riana. Saat dibuka, Tante membelikan kami baju gamis dengan warna yang berbeda, namun modelnya sama dan lengkap beserta jilbabnya. Aku saling tatap dengan Kak Fiona, melihat hijab di tangan kami. Ayo dicoba sayang, Tante sudah membayangkan. Kedua ponakan Tante pasti sangat cantik memakainya, ucap Tante Riana tak sabaran. Tante Riana pun keluar dari kamar dan akan menunggu kami untuk makan malam bersama di restoran hotel. Wah, gila. Ini harganya beneran kak? Tanya aku tak percaya. Aku begitu syok melihat harga gamis yang diberikan Tante Riana. Dengan harga 3 jutaan lebih, membuat mataku melotot. Harga baju itu setara dengan gajiku 1 bulan bekerja di hotel. Kak Fiona terlihat biasa saja, tak seperti diriku yang terlalu pundik. Mungkin karena Kak Fiona dulunya anak orang kaya. Dek, bagaimana? Tanya Kak Fiona yang sudah memakai gamisnya, lengkap dengan hijab di atas kepalanya. Ya Allah kak, cantik banget. Aku terpukau melihat Kak Fiona. Dengan balutan hijab di atas kepalanya, membuat wajah Kak Fiona terlihat semakin bertambah cantik. Kak, bagaimana dengan Riana? Ucapku, memperlihatkan diriku yang sudah siap. Dek, kamu udah benar-benar cantik, puji Kak Fiona. Seumur hidup, kami berdua baru malam ini untuk yang pertama kalinya mengenakan hijab dan menutup aurat kami. Aku dan Kak Fiona pun menuju restoran. Lihat ayah, Tante Riana, Om Bram dan Kak Ayah asyik mengobrol sambil menunggu kami berdua. Masya Allah, keponakan Tante benar-benar cantik, puji Tante Riana. Om melihat kalian berdua seperti Tante Riana masih muda, puji Om Bram. Yes, memang Riana sekarang sudah tidak cantik, ucap Tante Riana manyun manja. Istri Mas tetap nomor 1 yang tercantik, puji Om Bram. Aku sangat kagum dengan pasangan yang ada di depanku saat ini. Mudah-mudahan aku bisa seperti Om Bram dan Tante Riana saat aku menikah nanti. Romantis dan penuh cinta kasih. Sementara ayah melihat kami berdua dengan mata berembun. Masya Allah, kedua putri papi cantik sekali, ucap ayah terpesona. Kak Ayah dari tadi hanya menundukkan kepala dan tak ada pujian sama sekali dari mulutnya. Sesekali Kak Ayah melirik Kak Fiona.
Begitu juga dengan Kak Fiona, sering mencuri pandang terhadap Kak Ayah. Makan malam hari ini sungguh teramat nikmat karena kebersamaan dan di dalamnya. Makanan yang dipesan pun sudah habis tak tersisa. Kami pun mengobrol sebentar. Saya menunggu isi perut kami mencerna makanan yang baru saja usai kami konsumsi. Makanya, punya mata itu untuk melihat. Teladan sekali kamu dalam bekerja, ucap seorang tamu hotel. Maaf Bu, saya tidak sengaja, ucap petugas cleaning service itu minta maaf. Tamu hotel itu marah-marah karena petugas pembersih lantai tak melihat tamu sedang berjalan di belakangnya. Petugas cleaning service itu asik mengepel lantai dengan gerakan mundur, dan akhirnya tamu itu tersungkur ke lantai karena terdorong oleh tubuhnya. Petugas cleaning service pun ditegur oleh atasannya agar selalu berhati-hati. Aku pun melambaikan tangan memanggil gadis petugas cleaning service itu. Niatku ingin memberikan uang tip padanya. Aku merasa kasihan pada kakak gadis itu, karena aku juga pernah berada di dalam posisinya. Kakak gadis itu terperangah saat mendekati meja kami. Aku melihat name tag di dadanya, bernama Rizka. Hai Kak Rizka, ini untukmu, ucapku, memberikan uang tip 50.000. Kak Rizka masih terperangah melihat Tante Riana dan Ayah yang lagi asik mengobrol. Tante? Tante Riana? Sapa Kak Rizka, petugas kebersihan itu gagap. Sesaat Tante Riana menoleh ke arah gadis itu, namun Tante Riana berusaha untuk mengenalinya. Rizka? Ucap Ayah terkejut. Om Farid? Ucap Rizka meneteskan air mata. Rizka? Ya Allah nak, kamu Rizka anaknya Bang Imran? Tanya Tante Riana memastikan. Kak Rizka mengangguk pelan. Spontan Tante Riana dan Ayah bangkit. Dia duduk dan memeluk Kak Rizka. Ya Allah nak, kemana saja kamu nak? Bang Imran bapakmu sangat merindukanmu nak, ucap Tante Riana menangis dan mengusap punggung Kak Rizka. Ya Allah nak, ucap Ayah menangis pilu memeluk Kak Rizka. Entah siapa gadis yang bernama Rizka yang ada di depanku saat ini. Apa hubungannya dengan Ayah? Rizka, mereka semua adalah sepupumu nak, ucap Tante Riana memperkenalkan Kak Rizka pada kami. Ini adikmu Riana dan Fiona, anak dari Bang Farid. Ini anak tante namanya Ayah, dan ini suami tante, Om Bram, ucap Tante Riana masih terisak. Kami pun saling berpelukan satu sama lain. Rupanya posisi Kak Rizka sama seperti aku dan Kak Fiona. Sudah lama terpisah dari keluarga. Kak Rizka pun duduk satu meja bersama kami dan menceritakan segalanya yang terjadi di dalam kehidupannya sama ini. Kak Rizka kabur dari rumahnya dan baru 2 bulan bekerja di hotel ini sebagai petugas kebersihan. Kak Rizka bercerita telah dinikahkan oleh ibunya dengan seorang kakek-kakek pengusaha. Pada saat malam pertama, Kak Rizka kabur dari rumah dan Kak Rizka hanya menaiki kendaraan namun tak tahu entah kemana arah tujuannya. Dan pada akhirnya langkah kakinya berakhir di tanah Lombok karena ia kehabisan ongkos. Aku dan Kak Fiona menangis mendengar cerita dari Kak Rizka, sepupu kami. Rupanya kisah Kak Rizka lebih parah dari kisah hidupku bersama Kak Fiona. Tante Riana sangat bahagia. Akhirnya satu persatu keponakannya ditemukan kembali. Kata Tante Riana, saudara Ayah yang bernama Om Imran sangat merindukan Kak Rizka. Kak Rizka akhirnya diajak oleh Tante Riana untuk menginap bersama di hotel
dan tidur satu kamar bersama aku dan Kak Fiona. Rencananya Kak Rizka akan berangkat besok bersama Tante Riana ke Jakarta untuk menemui Om Imran, bapaknya. Setelah mengobrol bersama di dalam kamar, kami cepat sekali akrab satu sama lain. Mungkin karena darah yang mengalir di tubuh kami dari aliran yang sama. Aku dan Kak Fiona tak menceritakan pada Kak Rizka bahwa kami juga baru bertemu dengan keluarga kami. Ngomong-ngomong, kenapa kamu gak ikut pulang ke Jakarta, Dek Riana? Tanya Kak Rizka. Riana kuliah di sini. Ia akan pulang setelah libur nanti. Ucap Kak Fiona langsung menjawab dan berbohong. Aku sedikit terkejut dengan jawaban Kak Fiona. Namun aku tetap diam dan tak mau meneruskan mengapa Kak Fiona harus berbohong pada Kak Rizka. Apalagi tadi saat aku ingin bercerita tentang kisah pertemuanku dengan ayah, Kak Fiona sempat menyenggol lenganku agar tak bicara. Kak Fiona pun mengetik sesuatu di ponselnya dan mengirimkannya padaku. Dek, walaupun dia saudara kita, namun kakak masih ragu untuk bisa mempercayai Kak Rizka sepenuhnya. Bukan maksud kakak seudon, namun ada yang ganjal dari tingkah Rizka. Isi pesan dari Kak Fiona. Beruntung Kak Rizka sudah tidur dan terlelap. Jika kami mengobrol di dalam kamar, takutnya Kak Rizka mendengar obrolan kami dan ia akan tersinggung nantinya. Maksud kakak? Tanya aku tak mengerti. Pokoknya gak usah cerita apapun, oke? Pesan Kakak Fiona tanpa alasan. Oke, pesanku terkirim. Dek, tidur sudah malam, ucap Kak Fiona menyuruhku tidur. Subuh pun tiba. Suara azan menggema di seluruh masjid. Tok tok tok. Sayang, bangun tidur nak. Panggil ayah mengetuk pintu. Iya ayah, saatku dari dalam. Aku pun menggoyangkan badan Kak Fiona untuk segera bangun. Tak lupa juga aku bangunkan Kak Rizka. Maaf dek, kakak lagi halangan, ucap Kak Rizka kembali melanjutkan tidurnya. Kak, kakak nggak sholat? Tanya aku pada Kak Fiona. Ngantuk dek, ucap Kak Fiona. Bangun kak, tuh sama ayah disuruh sholat, ucapku kembali menggoyangkan tubuh Kak Fiona. Walaupun aku dan Kak Fiona bisa dihitung jari melaksanakan perintah Tuhan, namun kali ini entah mengapa, aku ringan sekali untuk bangun. Kami pun keluar dari kamar menuju masjid yang tak jauh dari hotel penginapan kami. Apalagi kota Lombok, Mataram, dipenuhi dengan bangunan masjid di mana-mana. Kami semua berjalan menuju masjid bersama-sama, sedangkan Kak Rizka kami tinggalkan sendirian di hotel. Saat kami masuk kamar, terlihat Kak Rizka masih saja tidur dan belum bangun. Aku dan Kak Fiona pun mandi secara bergantian. Dan rencananya pagi ini, Tante Riana akan mengajak kami jalan-jalan sekaligus mencari sarapan dan kuliner sambilan. Kak, apakah Kak Rizka nggak mau ikut? Tanyaku. Kakak tunggu di sini saja, ucap Kak Rizka dengan mata yang masih mengantuk. Saat kami pulang ke hotel, sekitar pukul 8:30, kami sudah tak mendapati Kak Rizka berada di dalam kamar. Kak Fiona tak lantas mencari keberadaan Kak Rizka, melainkan Kak Fiona memeriksa semua perhiasan dan dompet di dalam tasnya. Kemarin ayah membelikan kami satu set perhiasan dengan Kak Fiona. Aku hanya memakai kalung dan cincinnya saja, sementara Kak Fiona hanya memakai antingnya, dan yang lainnya kami simpan di dalam tas. Dek, kecurigaan kakak benar-benar terjadi. Coba kamu periksa perhiasanmu juga, ucap Kak Fiona. Loh kak, semuanya gak ada, ucapku terkejut. Tiba-tiba Kak Rizka pun masuk ke dalam kamar. Kakak dari mana saja? Tanya Kak Fiona. Tadi kakak pamit sama manajer kalau kakak akan berhenti bekerja dari sini, jawab Kak Rizka. Kak, perhiasan Fiona hilang. Tadi kakak petugas kebersihan masuk ke sini gak? Biar Fiona tanya,
ucap Kak Fiona langsung ke intinya. Masa di sini, kemungkinan petugas kebersihan masuk saat kakak tadi keluar dari kamar. Wajah Kak Rizka terlihat santai, seolah tak terjadi apa-apa. Kak Fiona pun mengadukan hal itu pada Om Bram. Om Bram pun langsung ke petugas front office untuk menanyakan hal tersebut. Akhirnya petugas yang membersihkan kamar kami ditanya oleh Om Bram. Namun petugas itu tak menyentuh barang apapun selain membersihkan kamar. Setelah dicek CCTV, tak ada kecurigaan apapun di dalam rekaman tersebut. Ingin menuduh Kak Rizka, namun kami tak punya bukti. Hotel pun sudah memeriksa para karyawan mereka, dan tak ada kejanggalan apapun atau menemukan perhiasan tersebut. Segala CCTV diperiksa. Akhirnya aku dan Kak Fiona merelakan perhiasan kami hilang begitu saja. Padahal perhiasan tersebut ayah membeli dan mempersiapkannya secara khusus saat datang menemui aku dan Kak Fiona di Lombok. Dek, kakak masih mencurigai Kak Rizka. Gelagatnya seperti mami, kakak dulunya. Sepertinya Kak Rizka sudah terbiasa melakukan hal itu, ucap Kak Fiona. Tapi kita tak punya bukti, Kak, ucapku. Kakak yakin, suatu saat nanti perbuatan Kak Rizka pasti ketahuan. Andai bisa rasanya kakak enggak tega jika Om Imran bertemu dengan Kak Rizka. Rasanya Om Imran akan terbebani dengan perbuatannya, ucap Kak Fiona enggak rela. Kakak tadi juga melihat paha dan dadanya dipenuhi dengan bekas ciuman. Sebenarnya tidak sengaja tadi melihatnya, ucap Kak Fiona. Astaga, begitu ya Kak, ucapku terkejut. Malam itu aku dan Kak Fiona berencana mengatur strategi untuk menguji Kak Rizka. Kami ingin melihat perbuatan Kak Rizka yang sebenarnya.